berharap, menginginkan. Jadi siapa yang pada dirinya ada yarju, harapan, keinginan untuk liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Jadi Allah menginginkan kita menghidupkan apa? Yarju, harapan, kerinduan. Untuk apa? Liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Jadi yang harus kita suburkan dalam jiwa kita bukan harapan untuk punya ini dan punya itu. Tapi yang harus kita suburkan adalah harapan untuk berjumpa dengan Allah. Karena kalau kita punya harapan untuk punya ini dan punya itu, ketahuilah kita akan berpisah dengannya. Tetapi kalau kita punya harapan dan kerinduan menyatu dengan Allah, yakin tidak akan pernah meninggalkan kita. Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahi la'ati. Maka sesungguhnya ajal Allah pasti akan datang. Mempunyai dua makna di sini. Makna duniawi artinya siapa yang punya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, pasti Allah akan datang kepadanya. Seperti yang saya katakan tadi, kita ingin menjadikan Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca menjadi wasilah, agar Allah menarik kita ke sisinya, mendekatkan diri kita kepadanya. Karena kita tidak mampu mendekat kepadanya kalau Allah tidak mendekatkan kita kepadanya. Kabil, anak Adam, juga qarraba kurbanan, mendekatkan diri juga kepada Allah. Tapi Allah tolak kurbannya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Jadi Allah yang mendekatkan kita kepadanya. Oleh sebab itulah ya kita harus memiliki apa? Kerinduan untuk berjumpa dengan Dia. Masa kita hanya punya kerinduan untuk berjumpa dengan sesama manusia? Masa kita cuma kerinduan untuk berjumpa dengan makanan-makanan yang kita sukai? Masa kita cuma kerinduan untuk mengunjungi tempat-tempat yang sudah lama kita tidak datangi? Sementara tidak ada kerinduan yang membara dalam jiwa kita untuk berjumpa dengan Allah. Allah mengatakan siapa yang punya kerinduan, memelihara kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, pasti waktunya akan tiba. Itu makna suluk, makna spiritual. Kemudian makna lain yaitu siapa saja yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah, masanya akan tiba, yaitu malakul maut akan menjemputnya. Dan orang yang memang dari awal memelihara kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, pada saat malaikat maut datang tidak pernah takut. Orang ini tidak takut mati. Kenapa? Memang rindu berjumpa dengan Allah. Dia rindu berjumpa dengan Allah. Karena betapa banyak orang di sekitar kita takut mati. Begitu ditanya, kenapa takut mati, Pak Bos kalian? Saya sih katanya, Pak Ustaz, tidak takut mati. Cuma saya merasa masih banyak dosa. Nah, berarti sama saja dengan takut mati. Siapa sih yang tidak berdosa? Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang merindukan Allah. Kita ridho kepada Allah. Kita ridho kepada Allah. Seandainya Allah memasukkan kita ke dalam neraka, kita pun ridho. Cuma di dalam neraka kita akan berteriak kepada Allah, ya Allah, saya adalah orang yang merindukan kamu di dunia. Bagaimana bisa engkau menyatukan aku dengan musuh-musuhmu? Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin. Sungguhnya itu pasti akan datang. Wa huwas samiul alim. Kenapa? Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi apa yang didengarnya yaitu benak kita. Apa yang terucap dalam jiwa kita. Apa yang tertulis dalam jiwa kita yaitu kerinduan kepadanya, Allah dengar. Begitu juga Allah tahu semuanya. Kalau kita benar-benar merindukannya. Kalau kita merindukannya, pasti Dia akan mendatangi kita untuk menarik kita ke sisinya. Itu yang terjadi pada Nabi, sehingga kita lihat pada pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir kita di surat Al-Qasas, Nabi sendiri tidak pernah berkeinginan untuk diberikan kitab suci. Lalu siapa yang punya inisiatif memberikan kitab suci? Ya Allah sendiri. Karena dianggap bersyarat untuk itu. Maka yang harus kita lakukan adalah syarat. Dan syarat terpenting adalah rindu berjumpa dengan Allah. Jemaah sekalian berbahagia, setelah kita merindu kepada Allah, kita ingin cari tahu bagaimana sampai kepada Allah. Kita belajar dan itu nanti ma'rifat ujungnya di sana. Mengetahui hakikat Dia. Maka dikatakan waman jahadah. Siapa yang berjuang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk apa tadi? Berjumpa liqa Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh
berjuang setelah memelihara kerinduan yang membuncah dalam jiwanya untuk berjumpa dengan Allah, fa innama maka sungguhnya yujahidu nafsi, dia untuk berjuang untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena jiwanya nanti akan ditarik oleh Allah. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, fa innama yujahidu, maka dia bersungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan nafs dirinya sendiri. Yaitu kalau dia berjuang, bermujahadah, maka mujahadahnya itu akan mengundang pertolongan dari Allah untuk menarik tangan yang bersangkutan mendekat kepadanya. Sehingga jiwanya menjadi semakin terang. Jiwanya menjadi semakin bening. Inna Allah, karena Allah itu laganiyun, maha kaya. Dialah yang memiliki segala-galanya. Anil alam, terhadap seluruh alam. Dia tahu seluruh makhluknya, termasuk jiwa-jiwa yang bagi kita tersembunyi. Jangankan jiwa orang lain, bahkan jiwa kita pun kita tidak tahu rahasia-rahasianya. Allah tahu semuanya karena kita adalah bagian daripada kekayaannya. Allah adalah laganiyun anil alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita datang kepada Allah, jangan membawa agenda pribadi kita. Marilah kita datang kepada Allah karena rindu kepada Allah, yaitu mendatangi agendanya Allah, yaitu untuk beribadah kepadanya. Beribadah artinya meniadakan diri kita, dan yang ada hanya Allah sebagai majikan. Anta maulana, kamulah maula kami ya Allah, kamulah majikan kami. Kami adalah abadmu, hambamu, yang tidak punya apa-apa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, setelah kita memendam kerinduan kepada Allah, kita melakukan amal-amal saleh. Dari ilmu kita lahir iman, iman kita mendorong kita untuk beramal saleh. Jadi bukan hanya sekedar beribadah secara ritual. Yang namanya rindu kepada Allah tidak hanya berhenti salat dan salat di masjid dan di masjid saya, bukan. Tetapi harus disertai dengan amal saleh. Amal saleh yang seperti ini kita saksikan melahirkan keteraturan. Coba kita lihat jemaah sekalian, ada sepeda tidak ada sopirnya. Ya, mungkin orangnya lagi sakit. Bapak tua ini membantu dia menarik sepedanya. Kita menyaksikan apa? Keindahan lewat kejadian ini. Dan ini termasuk amal saleh dari bapak ini. Kenapa? Karena dengan membantu temannya, sahabatnya, atau siapalah membawa sepedanya, itu sudah melakukan amal saleh. Jadi amal saleh kita bisa lakukan dengan sesederhana apapun kelihatannya. Tapi di mata Allah itu bisa bernilai tinggi. Walladzina amanu. Jadi orang-orang beriman. Mulai dari beriman dulu di sini. Baru kemudian beramal soleh tadi. Ingat tadi beriman dari mana tadi? Munculnya dari pengetahuan. Pengetahuan itu melahirkan iman. Iman melahirkan kerinduan. Allah itu adalah maha kaya, punyanya semuanya. Maka kita harus memperbaiki hubungan dengan semuanya. Memperbaiki hubungan dengan semuanya namanya amilus saleh. Beramal saleh. Siapa yang beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna anhum sayiatim. Maka kami akan lanukaffiranna. Kami akan, nukafir itu secara Arabnya menutup. Ingat kata kafir, kafir itu kan tertutup. Menjadi bahasa Inggris cover, bed cover, penutup. Jadi lanukafir, kami akan menutup. Kata menutup itu berarti sudah selesai. Lanukaffiranna anhum, kami akan tutup dari mereka. Anhum, apanya? Sayiatihim, keburukan-keburukan mereka. Jadi jemaah sekalian, kalau kita melakukan amal saleh, maka semakin banyak amal saleh kita lakukan, semakin tertutup potensi keburukan kita. Yang menutupnya siapa? Allah. Maka perbanyaklah amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal memperbaiki orang lain, bukan diri kita. Kalau amal memperbaiki diri kita, itu namanya amal egoistik. Tapi ini adalah memperbaiki orang lain, perbaiki keadaan, perbaiki lingkungan. Ingat, judul surat kita adalah Al-Ankabut. Al-Ankabut itu adalah membuat sarang. Sarangnya sedemikian indah. Lanukaffiranna anhum sayiatim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan itu, asal dia beriman dan beramal saleh, kami akan tutup keburukan-keburukannya, dan kami akan berikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Ahsana alladzi kanu ya'malun. Lebih baik dari apa yang dulu mereka kerjakan. Kami akan membalas dengan sebaik-baik balasan, yaitu lebih baik dari
alladzi kanu yang dulu mereka malu kerjakan. Lebih baik dari yang kita kerjakan. Jemaah sekalian berbahagia, itu tadi sederhana amal saleh juga, membantu orang lain. Nah, amal saleh yang paling tinggi nilainya lagi apa, jemaah sekalian? Bakti kepada orang tua. Ingat, bakti kepada orang tua. Kenapa? Di dalam Al-Quran selalu disebutkan setelah Allah, bil walidaini ihsana. Dan orang tua, kata Nabi, tidak hanya terbatas pada orang tua biologis kita saja, tapi orang tua yang telah membuat kita memiliki kesadaran tentang kehidupan dunia, termasuk kesadaran pengetahuan, yang menikahkan kita misalnya juga, itu termasuk kata Nabi. Coba kita lihat jemaah sekalian berbahagia, Bapak Ibu lihat, kalau Bapak kenal yang di sebelah kiri dari posisi Bapak melihatnya, ini adalah Perdana Menterinya Singapura. Namanya Lee Hsien Loong. Anak daripada Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew. Perdana Menteri yang ketiga, yang kedua adalah Goh Chok Tong. Jadi Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong, baru kemudian Lee Hsien Loong. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat ini adalah etnisnya adalah Tionghoa. Ini etnisnya Melayu. Jemaah sekalian berbahagia, walaupun dia ini adalah setelah selesai sekolahnya di Singapura, belajar di Harvard, belajar di Cambridge, Amerika Serikat, kemudian bergabung dengan tentara, ini pangkatnya jenderal, letnan jenderal, kemudian pernah menjadi wakil Perdana Menteri waktu zamannya Goh Chok Tong, lalu kemudian sekarang jadi Perdana Menteri Singapura. Jemaah sekalian berbahagia, tetapi dia tidak lupa kepada seseorang yang pertama kali mengajari huruf Melayu kepadanya. Jadi ini adalah guru bahasa Melayunya pertama kali. Jadi ketika dia mengunjungi guru Melayunya, jemaah sekalian berbahagia, seperti ini adanya. Saya kira jemaah sekalian berbahagia di Indonesia masih jarang kita lakukan ini. Ya, kalau di Jepang itu jelas yang namanya guru tinggi sekali nilainya. Ya, bahkan menurut cerita orang sana dulu, orang lewat saja di depan rumahnya guru, orang hormat. Dan jemaah sekalian berbahagia, ini seperti yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia katakan, siapa yang pernah mengajari saya satu huruf saja, maka saya siap menjadi budaknya. Coba bayangkan. Sebegitu berharganya namanya pengetahuan. Dan ini kita tunjukkan pada ini bukan Islam, Bapak Ibu sekalian. Ini orang Islam, orang Melayu. Tapi penghormatannya kepada guru sangat tinggi. Kita lihat lagi berikutnya ini, jemaah sekalian. Ini juga adalah kebiasaan yang perlu kita harus lakukan. Seorang polisi, masyarakat punya wibawa tersendiri, orang tua lewat, selain dihantarkan, dia juga dicium tangannya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini artinya apa? Ini adalah budaya ataukah kebiasaan menghormati orang tua harus ditumbuhkan. Karena jiwa-jiwa yang di dalam dirinya tumbuh kebiasaan menghormati orang tua, kalau toh dia salah, tidak akan mungkin kesalahannya besar. Tetapi kalau dari awal tidak terbiasa menghormati orang tua, atau terlalu jauh bergaul sehingga menyebabkan dia sudah tidak menghormati orang tuanya lagi, maka bahkan pada titik tertentu bahkan bisa membunuh orang tuanya, seperti yang kita sering dengarkan di berita-berita. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, agama menekankan pada penghormatan kepada orang tua. Kebiasaan seperti ini adalah menarik untuk diteruskan Bapak Ibu jemaah sekalian. Kenapa? Karena membiasakan generasi baru harus hormat kepada orang tuanya. Allah mengatakan wasainal insana, kami wasiatkan, menggunakan kata wasiat. Jadi menggunakan kata-kata wasiat. Wasainal insana. Kami berwasiat kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Ingat tadi kata orang tua di sini Pak Bos sekalian tidak selamanya orang tua biologis. Orang tua angkat juga, atau tadi seperti guru kita juga di SD dulu. Saya kira jarang di antara kita di sini yang sungkem ke guru SD-nya kalau lagi kembali ke kampung halamannya. Bahkan banyak di antara kita yang tidak mengingat lagi atau bahkan tidak mendoakan gurunya. Jadi sebaiknya Bapak sekalian kalau kita habis sholat, baca Fatihah atau baca Quran, doakanlah mereka. Para guru-guru kita yang membuat kita bisa melek huruf sekarang. Tahu alif bata, tahu A, B, C, D. Ya, karena dari situlah kemudian kita bisa berkembang pengetahuannya. Jadi, wawasainal insana biwalidahi husna, untuk berbuat baik. Wa in jahadaka, jika keduanya memaksa kamu litusyrika, untuk mempersyirikatkan bi, saya, aku kata Tuhan, ma laisa ka bihi ilm, yang tidak masuk akal, tidak sesuai dengan ilmu,
Fala tuti'huma, janganlah taati keduanya. Jadi ketaatan itu adalah pada yang sejalan dengan ilmu. Ingat, lihat. Ma laisa laka bi'ilm, jadi yang sejalan dengan ilmu. Ilmu itu ada yang rasional. Ilmu itu adalah pengetahuan yang terverifikasi kebenarannya tadi. Di surat Luqman nanti kita ketemu di surat 31. Ini kan surat 29. Kemudian surat Ar-Rum, surat Luqman nanti diperjelas lagi di sini. Ya, tetapi walaupun tidak ikuti kedua orang tua, tetapi tetap bersahabat kepada keduanya. La tuti'huma, sambungannya di surat Luqman, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah, persahabatilah keduanya dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi perbedaan agama kita dan orang tua tidak boleh menjadi alasan untuk durhaka kepada keduanya. Perbedaan agama, bahkan Al-Quran mengatakan, seandainya mereka memaksa kita syirik pun, jangan ikuti, tetapi tetap mempergauli mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Apa sebabnya? Ilayya marjiukum. Semuanya termasuk orang tua, termasuk kalian akan kembali kepada Allah. Ilayya, kepada saya, kata Tuhan. Marjiukum fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan akan kuberitakan kepada kalian apa-apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Ta'malun. Ini adalah nama-nama para nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul. Dan ini pasti orang solehnya orang soleh. Jadi kalau kita bicara orang soleh, mereka ini adalah yang paling di atas. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Dan orang-orang yang beriman. Muncul lagi, orang-orang beriman dan beramal soleh. Lanudkhilannahum, pasti kami akan masukkan mereka. Lanudkhilannahum. Kemana? Ke dalam golongan orang-orang saleh fis salihin. Jadi dia akan disatukan nanti dengan para nabi dan rasul dan orang-orang suci lainnya. Siapa yang beriman dan beramal soleh, lanudkhilannahum fis salihin. Ingat tadi amal soleh di atas yang kita sudah lihat. Kata Imam Ali, ya. Kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kezaliman akan terus ada. Kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Apakah kita harus selalu berbicara? Tidak harus. Tapi bagaimana? Meramaikan kegiatan-kegiatan yang soleh. Pengajian-pengajian. Kita ramaikan kegiatan-kegiatan soleh, itu pasti nanti kezaliman akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau kebenaran didatangkan, ya kebatilan akan hilang. Jadi benar yang dikatakan di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bahwa kezaliman ada bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi yang benar itu diam, tidak beraktivitas. Ya, jadi menjadi namanya silent majority, mayoritas yang diam. Harusnya jangan kita menjadi silent majority. Karena mayoritas orang itu kan baik sebetulnya, cuma mereka diam. Maka marilah kita menghidupkan majelis-majelis seperti ini, Bapak Ibu Jemaah sekalian. Karena dengan menghidupkan majelis seperti ini akan menggeser ruang-ruang gerak daripada kebatilan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang berkata, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Jadi ingat tadi, ujian. Jadi di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi faida udhiya fillahi. Tetapi apabila mereka dapatkan hal yang tidak menyenangkan, faida uzia, diberikan hal yang tidak menyenangkan. Secara harfiah disakiti fillah, di jalan Allah. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Maka tiba-tiba menganggap ujian dari manusia itu, ini fitnatan nas, ka'adzabillah, seakan-akan azab dari Allah. Seakan-akan itu azab dari Allah. Nah, jemaah sekalian, bahkan ini biasanya di mimbar, semua orang disebut azab. Apa? Semua kejadian disebut azab. Coba lihat. Jadi Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah, tetapi apabila mendapatkan hal yang tidak menyenangkan di dalam jalan Allah itu, ja'ala fitnatan nasi, dia menjadikan fitnah manusia, ujian manusia itu seperti adab Allah. Ya, dari sini kita lihat jemaah sekalian, kalau kita berada di jalan yang benar, baru kemudian diuji,
sampai pada tingkat dibunuh dan sebagainya, itu bukan adab namanya. Bukan adab. Jadi orang pertahankan kebenaran itu bukan adab. Ya, kalau waktunya panjang kita akan lihat dalam surat Al-Imran ayat 21 dijelaskan seperti itu. Walain ja'an nasrun mir rabbik, tetapi apabila datang pertolongan, nasrun mir rabbika, dari Tuhanmu Muhammad, mereka tadi yang menyesal karena beriman dan menganggap dia dapat azab dari Allah gara-gara beriman, layakulunna, mereka akan berkata, inna kunna ma'akum, kami bersama kalian. Nah, disinilah kita lihat waktu Nabi mendapatkan kemenangan, banyak yang datang mengaku sebagai pengikutnya. Inna kunna ma'akum, kami bersama kalian. Jadi ketika belum dapatkan cobaan ujian, banyak mengaku pengikutnya. Inna kunna ma'akum. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Awalaysa, apakah mereka tidak tahu? Apakah Allah tidak tahu? Bukankah Allah tahu? Awalaysa, Allah, apakah mungkin Allah tidak tahu? Bi'a'lama, mengetahui. Bima, dengan apa? Bima, dengan apa? Fi suduril, perhatikan jemaah sekalian. Fi suduril alamin, di dadanya alam. Alamin. Fi suduril alamin, di dalam dadanya alam. Kalau di sini diterjemahkan dalam dadanya semua manusia. Tulisannya di sini suduril alamin. Ya, ini jelas semesta alam. Jadi artinya apa kira-kira suduril alamin? Ya, bisa dimaknai dada seluruh manusia, tapi secara otomatis alam ini juga punya sudur, punya dada, punya inti. Ya. Dan intinya itu adalah manusia suci. Sebut Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Sehingga apa artinya? Artinya bahwa Allah selalu bersama dengan nabinya. Orang yang tidak bersama nabinya, orang yang keluar dari jalan nabinya, berarti pada dasarnya juga Allah telah tidak bersama dengan orang itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita bahwa orang beriman itu selalu harus siap mendapatkan ujian, dan ujian yang dapat orang beriman bukanlah adab, tetapi itu adalah caranya Allah untuk mendekatkan kita kepadanya. Karena orang beriman kalau dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, justru akan semakin dekat kepada Tuhannya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi azim. Ustaz, berbalik kepada soalan ayat pertama Ustaz. Beri pencerahan secara teori dalam alam alastu rabbikum sama di bukit Tur Sina, waktu perkataan innani ana Allah rabbul alamin digunakan kepada Nabi Musa alaihissalam, dicantumkan kepada ayat tersirat dalam muqatta'ah tadi. So bahasa apa yang Allah pakai bukan bahasa yang kita tajalikan melalui apa Ustaz kata tadi, yang kita keluarkan melalui bicara tadi. Beri pencerahan Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Usman dari Singapura. Jadi jemaah sekalian, perlu kita sampaikan, jadi di alam rahim atau di alam alastu itu, di alam rohani kita ditanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, kita semuanya menjawab, bala, benar, syahidna, kami bersaksi. Jadi kata-kata alastu itu dalam bahasa Arab berarti aku, berarti satu kan. Kalau Tuhannya lebih dari satu, tentu alasna, bukankah kami. Tapi di situ menggunakan kata-kata alastu, bukankah aku. Jadi kata aku itu kan menunjukkan tunggal. Nah ini juga kata aku juga, ini kemudian tersirat dengan jelas di Gunung Tur Sina pada saat Allah memanggil Nabi Musa ketika berada di sebuah tempat yang disebut dengan bilwadil muqaddasi Tuwa, sebuah lembah yang disebut dengan Tuwa yang suci, muqaddasi Tuwa. Ya. Apa kata Allah di sana ketika pertama kali berjumpa dengan Musa? Dia mengatakan, wahai Musa, innani anallah. Ini kita sudah lewati di surat Taha. Innani anallah la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. La ilah, tidak ada ilah selain aku.
Innani anallah. Aku adalah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tidak ada aku selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi hanya satu, yaitu aku. Dari akulah semuanya kemudian tercipta. Semuanya menjadi wujud. Jadi semuanya adalah tajalli daripada sang aku tadi. Maka karenanya apa? Aqimis sholata, dirikanlah salat. Jadi salat itu sebetulnya adalah menegaskan ketunggalan aku tadi. Jadi salat itu adalah meniadakan diri kita. Jadi begitu kita takbir Allahu Akbar, kita sudah tidak ada, kita masuk dalam kefanaan. Apa namanya kefanaan? Ketiadaan. Yang ada hanya Allah. Allahu Akbar. Hanya Allah yang ada. Nah, kalau kita mengikuti jalan seperti ini, barulah tercipta kedamaian. Nanti terakhirnya apa? Assalamualaikum. Jadi awalnya Allahu Akbar, akhirnya apa? Assalamualaikum. Ya, siapa itu assalam? Kita membawa Allah kepada seluruh manusia. Loh, bukankah assalamualaikum itu kedamaian? Iya. Tapi assalam adalah nama Allah juga. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa khayna rabbana bisalam. Nah, apa maknanya kaitannya dengan huruf muqatta ini? Nah, jemaah sekalian sebagai lihat tadi. Kita lihat dulu kembali ini tadi. 14 huruf ini kalau disusun tadi seperti ini, tulisannya ini adalah surat. Ya, ini kalau kita hilangkan semua harakat-harakatnya, ya. Kita hilangkan harakat-harakatnya. Ya, hilangkan harakat-harakatnya jemaah sekalian ya. Nah, gitu. Jadi kalau orang tahu bahasa Arab, tidak perlu dikasih harakat. Dan tulisannya begini, Siratu Ali. Ini adalah satu kalimat, ya ini. Ini saya maaf, satu kata, ini satu kata. Ya. Kemudian ini juga satu kata lagi, ini satu kata juga. Surat Ali, ya ini satu kata surat. Ya, kita dekatkan di sini, ya biar lebih. Sorry. Ya. Surat ini Ali, ala, ya ini tulisannya ain, lam, ya. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia ini apa hubungannya tadi dengan alif lam tadi. Nah, coba kita lihat surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat 15. Kita lihat ayatnya sekitar 45. Ya, sorry. Kita mulai daripada, ini dari 28 sebetulnya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah iblis ya. Ini adalah iblis. Kemudian iblis jadi ceritanya ke atas, kalau Bapak sekalian ikuti nanti. Mohon maaf saya putarnya terlalu cepat karena kita terbatas ya. Jadi iblis mengatakan alam akun lias judali basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Apakah pantas aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari lumpur kering tanah liat yang diberi bentuk? Itu kata iblis ketika tidak sujud. Akhirnya Allah mengatakan apa? Qala fakhruj, keluarlah wahai iblis minha, dari surga itu, dari malaikat, alam malaikat. Fa innaka rajim, kamu terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumidin, kamu akan dilaknat sampai hari akhirat. Tapi kemudian iblis berdoa, qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah. Jadi ingat, iblis masih berdoa kepada Allah, rabbi fanzirni fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, beri tanggul aku Tuhan sampai hari kebangkitan. Ya, apakah jawaban Allah? Karena Allah itu telah mengijabah doa, qala fa innaka minal munzarin, kamu termasuk orang yang diijabah doanya, yaitu ditangguhkan. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, iblis mengatakan, qala rabbi bima agwaitani, wahai Tuhanku, karena kamu telah memvonis aku sesat, lauzayyinanna lahumul fil ard, akan aku jadikan indah bagi manusia itu kehidupan di muka bumi. Setelah menganggap indah kehidupan di muka bumi, lupa mati, walau guyannahum ajmain, baru saya akan sesatkan mereka semuanya. Jadi langkah-langkahnya dibuat indah dunia, baru kemudian disesatkan. Nanti kita lihat yang melawan hukum-hukum risalah Allah adalah mereka yang menganggap indah kehidupan dunia. Illa, ya, perhatikan. Ini kata iblis. Saya akan menyesatkan mereka semuanya. La'uguyannahum ajmain. Aku akan menyesatkan mereka ajmain semuanya. Illa, kecuali.
Kecuali siapa? Ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Ini pernah juga ditanyakan oleh Pak Usman. Pak Nur Usman dari Singapura. Jadi ingat, Iblis mengatakan kecuali hambamu yang mukhlas saya tidak mampu menggodanya. Nah, ingat. Jadi Iblis mengatakan kecuali. Jadi ada satu jenis manusia yang tidak bisa digodainya. Maksudnya tidak bisa ditembus pertahanannya. Yaitu ibadah kami minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu dari kalangan al-mukhlas. Bukan mukhlis, mukhlas. Qala, Allah berfirman. Allah berfirman. Coba dihapus ini semuanya baris-barisnya. Sama nggak tadi? Qala hadza siratun ala mustaqim. Ya, jadi kira-kira bacanya yang cocok ini seperti apa coba? Ihdinas siratal mustaqim. Allah mengatakan hadza siratun mustaqim. Ya. Nah, jadi jawab sekian bahagia ini sama tadi dengan ini. Ya. Yaitu mustaqim artinya kebenaran. Dan karenanya harusnya kita berpegang teguh kepadanya. Karena Nabi mengatakan, kalau kau berpegang teguh kepada jalan itu, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Fa'in tamassaktum bihima, fa'in tamassaktum, jika kamu berpegang teguh, kamu tidak akan pernah lantadillu abada, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Berikutnya lagi Pak Ibu sekalian. Ya, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Di kolom chat tidak ada Ustadz. Ada Kalau tidak ada berarti kita tutup dari sampai di Bu sini. Nur Afisa Ustadz bahwa sudah sembuh. Alhamdulillah sudah sembuh bersama anaknya. Terima kasih di Ustadz mau tanya. Silakan. Bu Gali, ya silakan. Yang tadi alam mustaqim itu berarti kalau Al-Quran aslinya itu kan semuanya gundul ya tadinya. Iya betul. Harokatnya itu sebenarnya harokatnya itu gimana? Kenapa? Ya pokoknya harakat itu dibikin belakangan karena waktu awal Al-Quran itu kan nggak ada harakatnya. Jadi mungkin makanya di dalam Al-Quran itu kalau kita belajar ulumul Quran itu ada beberapa kata-kata dalam Al-Quran yang cara para sahabat membacanya agak berbeda. Ya, contohnya misalnya kita lihat di sini contoh yang paling nyata nih. Ya. Di surat Al-Baqarah ayatnya kurang lebih berapa nih? Ya, 10-an. Ya. Jadi di sini ada kata ini dia. Ya, jadi ini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimu bima kanu yaksibun. Ini ada ya sahabat yang bacanya bima kanu yukadzibun. Ada membacanya yukadzibun. Ada membacanya yaktibun, ada yukadzibun. Ya, gitu. Jadi yakzibun, ada yukadzibun. Sama misalnya dengan ini juga. Banyak lagi kalau baca aja buku tentang ulumul Quran. Iya. Surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah ayat 54. Ya, itu ada juga. Nah, di sini. Ada yang baca nih mayartada. Ini kemarin aja yang baca mayartadi, bahkan di double dalnya. Mayartadi minkum. Jadi ada seperti itu. Jadi artinya bahwa perbedaan membaca di dalam Al-Quran itu bagi yang mempelajari memperdalam Al-Quran itu sesuatu yang biasa. Ya, artinya ada. Kenapa? Karena awalnya Al-Quran ini tidak ada harakatnya tadinya. Ya, jadi kalau kita lihat Al-Quran pertama itu belum ada harakatnya. Ya, jadi kita lihat di sini. Al-Quran pertama. Kitab mushaf. Ya, kita tulisnya mushaf. Mushaf Al-Quran pertama ya. Kita akan lihat fotonya di sini. Tidak ada harakatnya semuanya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kayak gini-gini nih ya. Ya, kayak gini-gini nih. Yang besar aja kita lihat, yang gede ini nih. Coba lihat. Ini tidak ada harakatnya nih. Ya, tidak ada harakatnya. Ya. Saya kira bisa dilihat dengan jelas ini. Ya, ini tidak ada harakatnya. Ya kayak gini nih, ya ini nih. Bisa lihat dengan jelas ini tidak ada harakatnya sama sekali. Ini Al-Quran ini tulisan Allah ini pasti coba. Jadi ini adalah tidak ada harakatnya. Ini Allahu wasi'un alim. Ini begini nih. Bacanya Allahu wasi'un alim. Ya, gitu. Nah, jadi beginilah awal pertama kali ini ditulis dulu. Ya, kalau kita lihat. Jadi dengan demikian belakangan baru dikasih ya
harakat-harakat. Jadi wajarlah kalau terjadi perbedaan pembacaan. Tapi ya biarlah kita menyerahkan kepada masing-masing sesuai membacanya sesuai dengan yang mereka pahami. Ada lagi? Tidak ada? Ada lagi Ustadz? Ya. Sebentar. Tentang kayaknya Ustadz pertanyaannya. Dari Bu Nurul Zahrina. Jadi bukan orang-orang yang ikhlas itu bukan ikhlas, tapi mukhlas ya. Kalau ikhlas itu adalah orang biasa, seperti kita bisa ikhlas, tapi belum sampai mencapai mukhlas. Sama dengan mukarrab, ada mukarrib, ada mukarrab, ya begitu. Jadi contohnya gini, saya mau keluar dulu dokter ya, saya masuk di Quran, ya tunjukkan. Tunjukkan. Kepada ibu yang bertanya tadi, kalau tadi ini ya, kita keluar dulu sini. Nah, ini adalah surat Al-Bayyinah. Ini ada surat Al-Bayyinah di sini kita lihat. Al-Bayyinah. Ya. Nah, kita lihat surat Al-Bayyinah ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha. Ini dia. Ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ulaika. Oh, bukan. Ini lihat lagi nih. Nah, ini dia. Ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ingat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Ingat, mukhlishina. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kalau tadi kan mukhlasin, itu beda. Mukhlisin dan mukhlasin beda. Di wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kalau tadi di sana ya qala hadas apa tadi dikatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin kata Iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin artinya orang yang terikhlaskan. Jadi mukhlas itu orang terikhlaskan, orang yang capai derajat tidak pernah lagi tidak ikhlas. Kalau kita mukhlis itu masih on off. Kadang ikhlas, kadang tidak ikhlas. Kalau lagi bete, tidak ikhlas. Ingat kembali semua kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau lagi tenang hati, ikhlas. Nah, seperti itu. Ya, seperti biasanya orang tua kepada anaknya. Kalau belum ada masalah, dia akan membesarkan anaknya dengan ikhlas. Tapi begitu nanti ada anaknya mulai nggak berterima kasih misalnya, nah mulai keluar tuh. Biasanya nyebut-nyebut kebaikannya dulu kepada anaknya. Nah, itu namanya tidak masuk kategori baru mukhlisin. Kita tidak mukhlas. Kalau mukhlas itu benar-benar tidak pernah ada dalam hatinya berpisah dengan kata ikhlas. Karena kata ikhlas itu artinya kosong. Tidak ada lagi benar-benar yang ada di dalam jiwanya kecuali Allah. Nah, itu hanya bisa dicapai oleh orang yang mukhlasin. Jadi mukhlasin itu adalah para nabi, rasul, dan orang-orang suci lainnya. Para imam, para khalifah yang didapuk oleh Allah dalam Al-Quran. Karena dipilih oleh Allah dalam Al-Quran. Itu namanya mukhlasin, bukan lagi mukhlisin. Kalau ini adalah mukhlisin. Kita diperintah ke sini karena ini adalah bersifat umum kepada seluruh manusia, bahkan orang beriman. Saya kira Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi, kita ucapkan Alhamdulillah karena ternyata Ibu Hafizah. Ada lagi Ustadz, baru masuk Ustadz, iya. Silakan. Ini Mulyana ya, Nawawi juga. Muhammad Nawawi, iya, sama ada lagi satu saya. Ya, silakan. Ya. Jadi Nawawi dengan Mulyana tadi, istrinya Pak Nawawi itu tadi nomor 2. Oh, iya. Jadi suami istri bertanya nih. Nah, itu Mulyana Mukhtar itu adalah Mulyana Muhammad Nawawi. Tadi dikatakan bahwa iman akan mengikuti ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin ada iman. Ya, betul. Surat Al-Hujurat 14 atau yang paling tepat lagi adalah surat Yunus ayat 100. Paling cocoknya ini adalah surat Yunus ayat 100. Ya. Bisa juga surat Al-Hujurat, tetapi paling tepatnya surat Yunus, surat 10 ayat 100. Di situ jelas dikatakan bahwa maka nali nafsin antuk mina illa biidznillah. Kalau kita potong sampai di situ, iman itu adalah seakan-akan hanya prerogatifnya Allah. Tapi ayat berikutnya mengatakan wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Artinya tidak mungkin beriman orang yang tidak menggunakan akalnya. Hasil daripada akal yang valid adalah ilmu. Gitu. Kemudian dari Bu Mulyana, lalu surat
An-Nahl yang berbunyinya ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kau minta agar dipercepat. Ya, yaitu bahwa yang namanya orang-orang yang berbuat durhaka kan itu sebetulnya kaitannya dengan orang durhaka. Mereka minta supaya kalau memang Nabi Muhammad itu benar nabi, dipercepat azabnya kepadanya. Kata Nabi, jangan coba-coba minta dipercepat azab, karena kalau azab datang itu bukan perkara gampang. Allah yang paling tahu kapan itu akan datangnya. Jadi janganlah minta dipercepat. Seperti itu. Jadi orang-orang yang menantang Allah, kan terkadang tuh buktinya si anu juga rajin beribadah tapi hidupnya begini ya, dan begitu dan seterusnya. Nah, jadi seakan-akan kita menantang Tuhan. Nah, kalau begitu jangan pernah berpikir untuk mempercepatkan azab datang kepada kita atau kepada orang lain juga. Ya, apa sebabnya? Karena itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, dan yang namanya azab itu selalu syadid, selalu keras. Ya, jadi oleh sebab itulah marilah kita benar-benar berlindung kepada Allah, jangan sampai kita terkena azab Allah SWT, karena kalau azab itu adalah hinalah kita di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian, terima kasih banyak, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang selama ini ikut berdoa. Alhamdulillah kita dengarkan tadi daripada Ibu Nur Hafiza tadi sudah sehat kembali. Semoga bisa lebih dekat kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Dosa dan kesalahannya. Terima kasih banyak atas pesertaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.